Simon yang telah menghubungi saya untuk menggantikan Bapak Niko Omer untuk tim kesehatan. Saya ada judul menarik di sini ya. How do our cells tell time? Jadi bagaimana sih sel-sel kita ini dapat memberitahu waktu? Saya coba ambil, saya dapatkan materi ini dan saya rindu untuk membagikannya kepada saudara-saudara. Tahukah Anda bahwa sel Anda dikatakan dapat mengetahui waktu? Setiap sel dalam tubuh Anda memiliki jamnya sendiri. Jadi dikatakan di sini sel tubuh kita ini punya jam, punya waktu gitu. Dan jam ini tidak seperti jam lainnya. Ya, kalau kita lihat jam ada roda gigi ya, roda giginya kalau yang ada di tangan ya. Waktu diatur oleh rotasi bumi sehingga tubuh kita selaras dengan malam dan siang. Meskipun Anda mungkin tidak menyadari keberadaannya, jam-jam ini mengendalikan banyak aspek dalam hidup Anda, dikatakan. Mulai dari kapan Anda makan, tidur, kemampuan Anda berkonsentrasi atau berlari cepat, jam-jam ini mengatur semuanya. Bagaimana cara kerja jam-jam ini dan bagaimana cara menunjukkan waktu, apa yang terjadi pada jam kita jika kita menonton TV hingga larut malam atau terbang ke belahan dunia lain. Mari materi kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya, nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, sini ada jam biologis. Sel-sel kita dikatakan belajar untuk mengetahui waktu sebelum kita. Setiap sel dalam tubuh kita memiliki jamnya sendiri. Ya, ini tadi sama dengan bagian awal tadi. Jam biologis kita menjaga waktu yang hampir sempurna dengan siklus 24 jam terang dan gelap di bumi. Nah, kita menyebut siklus harian yang teratur ini disebut sebagai ritme sirkadian. Saya tidak tahu apakah ada yang pernah membawa soal ritme sirkadian, tapi kalau sudah pernah, saya kembali untuk membuat ingatan kita lebih segar lagi. Apa sih ini ritme sirkadian ini? Kata sirkadian berasal dari bahasa Latin, yaitu circa dan dies, yang berarti sepanjang hari. Ritme sirkadian menyelaraskan siklus tidur bangun kita dengan siklus terang gelap, sehingga kita merasa terjaga di siang hari dan mengantuk di malam hari. Jadi ritme sirkadian ini dia mengatakan bahwa menyelaraskan siklus tidur bangun kita dengan siklus terang gelap. Jadi kita akan merasa terjaga di siang hari dan akan secara otomatis mengantuk di malam hari. Ritme ini membuat usus siap untuk mencerna makanan di siang hari. Saudara bayangkan, ritme sirkadian ini katanya membuat usus siap untuk mencerna makanan, dikatakan di siang hari, namun membantu kita untuk tidak merasa lapar saat di malam hari. Saudara lihat bagaimana ini dari ilmu pengetahuan dunia saya ambil. Saudara lihat bagaimana selarasnya kaum nubuat atau Alkitab dengan pengetahuan alam, bahwa kita sebisa mungkin 5 jam sebelum tidur jangan lagi apa? Makan. Tetapi di sini dikatakan kita itu udah punya ritme sirkadian yang sebenarnya malam itu gak usah makan. Setuju nggak saudara? Nggak setuju ya kan, masih banyak yang pengen makan malam. Nah tapi saudara lihat ini ritme sirkadian ini Tuhan yang buat untuk dalam hidup kita ya. Hal ini menentukan kapan kita paling waspada, pertengahan pagi, kemudian kapan kita paling terkoordinasi, yaitu sore hari, dan kapan kita memiliki kekuatan otot yang paling besar, yaitu sore hari. Suhu tubuh dan tekanan darah juga meningkat dan menurun sepanjang hari. Bahkan sistem kekebalan tubuh kita beroperasi dalam jadwal 24 jam dipandu oleh ritme sirkadian. Jadi penting sekali nih ritme sirkadian ini. Kemudian ritme ini tidak hanya terjadi pada manusia dikatakan. Hampir semua organisme di bumi memiliki jam biologis. Jam tanaman mendorong daunnya untuk membuka di siang hari dan menutup di malam hari. Jam hewan nokturnal mendorong aktivitas di malam hari dan hidup di siang hari. Dengan melacak perubahan yang siang hari, tanaman dan hewan dapat mengikuti ritme tahunan dan juga ritme harian. Ya, itu dia. Ya, kemudian ini ada roda gigi dari jam biologis ya. Jam biologis kita tidak seperti jam yang bisa kita baca. Roda penggerak jam biologis ini adalah protein.
sangat tinggi protein dalam tubuh kita ya. Protein jam diproduksi dan dipecah dalam siklus yang berlangsung selama 24 jam. Siklus ini terus berjalan di dalam tubuh yang berarti setiap sel memiliki jamnya sendiri. Namun bagaimana semua jam kecil yang bisa didapat tepat waktu sama satu sama lain, mereka dikoordinasikan oleh sebuah jam pusat di otak. Saudara lihat ini ada disebut dengan SCN, Nucleus suprachiasmatic. Saudara bisa nanti Google apa ini SCN, nanti untuk memperdalam materi ini. Tapi hanya saya secara sekilas saja. Jadi dikatakan kita ini punya sebuah jam pusat di otak yang disebut dengan SCN. Dialah yang mengatur ritme di dalam tubuh kita. Nah, kurang lebih begini. Ini ada cahaya matahari, kemudian dibaca oleh SCN, ya, di sini, mengontrol dan mengikutkan ritme sirkadian seluruh tubuh. Nukleus ini mengikutkan semua jam seluler kita dengan rotasi bumi. Bagaimana ia melakukan tugasnya ini menggunakan sinar matahari. Nah, jadi ini fungsi matahari memberitahu bahwa hari adalah siang pada saat ini. Sehingga ada keterangannya, cahaya matahari dideteksi oleh cahaya khusus yang disebut dengan IP, ini agak rumit ya, tapi ini yang saya dapatkan di belah bagian belakang mata. IPSGC ini mengirimkan sinyal ke SCN di otak. Sinyal-sinyal ini diproses untuk mengkoordinasikan jam di dalam setiap dalam tubuh manusia yang disinkronkan dengan siklus terang gelap. Kurang lebih gambarannya begini. Nah, kemudian di sini ada saya dapatkan penelitian ya, yang intinya seperti begini. Nanti ini supaya jangan terlalu lama. Di sini dikatakan ada yang disebut dengan gen jam. Jadi clock chain katanya. Nah, di sini pada tahun 1971 menemukan seekor lalat buah aneh yang memiliki ritme sirkadian yang berubah. Para peneliti menemukan bahwa lalat ini memiliki mutasi pada satu gen yang diberi nama periode. Gen jam ini mengkodir protein PR. Ini adalah bukti pertama bahwa kita dikendalikan oleh gen kita pada hari ini. Gen jam pertama ditemukan. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini ada clock genes katanya, gen jam. Nah, saya coba hubungkan nanti. Nah, ini ada prosesnya ya, kurang lebih seperti ini. Ini agak rumit, saya coba skip aja. Nanti saya ada poin tertentu. Nah, kemudian saya pernah dapat materi dari Dr. Sandri. Dikatakan ini statementnya beliau ya, bahwa manusia memiliki yang disebut dengan gen sahabat. Tadi yang menemukan clock gene tadi itu dia dikasih Nobel Prize, dia dikasih hadiah Nobel. Dan kemudian saya pernah dapat materi yang akhir ya, bahwa manusia ini memiliki yang disebut namanya gen sahabat. Siklus mingguan sahabat Tuhan sudah ciptakan dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan di Taman Eden. Dan beliau mengatakan bahwa ada hubungan antara kesehatan dengan hari sahabat. Ketika kita berhenti, Tuhan memberikan berkat rohani dan jasmani, di mana Tuhan juga memperbaiki sel-sel tubuh manusia pada saat kita berhenti pada hari sabat. Jadi dokter ini menemukan gen sabat. Saudara tahu apa artinya ini? Ya, Tuhan itu sudah menciptakan manusia, emang bekerja 6 hari, dan dia berhenti pada hari yang ke-7, hari sabat. Dan kalau kita tetap bekerja pada hari sabat, itu artinya kita melanggar ritme sirkadian yang Tuhan sudah ciptakan dalam sabat, dalam tubuh kita. Saudara lihat betapa luar biasanya Alkitab dan Nubuat berhubungan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dikatakan oleh beliau lagi lebih lanjut, sel-sel tubuh manusia katanya perlahan menjadi aktif seiring dengan matahari terbit. Jadi ada saintis meneliti pada waktu matahari mau terbit, ditelitilah seorang pasien dan dikatakan sel tubuh manusia itu lama-lama mulai dari dia tidur, lama-lama dia mulai aktif begitu matahari itu mulai apa? Terbit. Dan puncak keaktifan ada di tengah hari. Kemudian sel-sel tubuh manusia perlahan menjadi berkurang aktivitasnya seiring menjadi sore. Seiring hari menjadi sore atau matahari mulai terbenam, yang menandakan bahwa manusia harus apa? Istirahat. Harus beristirahat. Bagaimana dengan kita? Kita melanggar nggak ritme sirkadian ini? Nah, saya mau tanya sama saudara, bisakah saudara memperbaiki mobil ketika mobilnya sedang berjalan? Tidak. Pernah nggak ada yang servis mobil? Dia servis tapi mekaniknya sambil mobilnya jalan? Tidak. Nggak ada ya, berarti mobil harus masuk bengkel. Saudara tahu apa bengkel dalam kehidupan kita?
Tidur, saudara. Berapa waktu yang saudara gunakan masuk bengkel? 8 jam. Sahabat juga bengkel juga, saudara. Berapa banyak orang yang sudah tahu, apalagi yang sudah tahu ya, yang sudah tahu kebenaran hari Sabat masuk bengkel. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita. Tuhan tidak akan bisa menyembuhkan kita kalau kita tak berhenti pada hari Sabat. Kalau kita tidak pernah beristirahat sepanjang malam, setiap malam dalam tidur dan istirahat kita, ya, sama seperti jam 2 jam biologis harus disesuaikan dengan waktu yang tepat setiap hari. Ya, cahaya dideteksi di bagian belakang mata kita disebut dengan fotoreseptor. Nah, ini tadi gambarnya tadi ya. Bahkan sini saya ambil poinnya. Bahkan orang buta pun dapat menjaga ritme mereka tetap selaras dengan sinar matahari. Intinya adalah kita sebenarnya memiliki ritme kehidupan yang diatur oleh apa? Terbit dan tenggelamnya matahari. Dikatakan bahwa orang buta pun dapat menjaga. Saudara bayangkan kita belajar mengenai orang buta ya. Di sini dikatakan orang buta ini aja pun sebenarnya tetap ritme itu dia punya, walaupun dia tidak punya mata untuk kena cahaya matahari secara langsung atau bagaimana. Tuhan yang bisa yang atur. Kemudian mengatur jam dengan cahaya matahari. Nah, ini ada misalkan contoh. Namun perubahan mendadak dalam siklus terang gelap. Contoh misalkan saudara naik pesawat ya, ada yang disebut dengan jet lag. Ya, kita tahu ini membuat kita jadi apa? Susah ya kadang-kadang bagi orang yang sudah pernah lintas negara. Saya tidak tahu rasanya jet lag, tapi sangat tidak enak katanya. Itu karena mengganggu ritme sirkadian. Ya, saya skip aja. Nah, apakah kita membingungkan jam kita? Selama kurang lebih 6.000 tahun, matahari adalah satu-satunya sumber cahaya di planet bumi. Hanya 150 tahun Thomas Edison menemukan apa? Bola lampu. Sejak itu dikatakan sejak bola lampu ditemukan ya, planet kita ini dibanjiri cahaya. Kita menganggap ini akses kita ke cahaya-cahaya semudah menjentikan tombol. Namun haruskah kita menjentikan sang pelat dengan lebih hati-hati? Penelitian menunjukkan bahwa cahaya buatan mengganggu ritme sirkadian. Cahaya buatan di malam hari ya, mengganggu ritme sirkadian. Kemudian planet yang tidak pernah tidur ya. Cahaya buatan ini berarti kita dapat memperpanjang aktivitas kita di siang hari hingga di malam hari. Ya, jadi budaya 24 jam ya. Kita tahu sekarang ada supermarket 24 jam, pompa bensin juga 24 jam, 7 hari. Tidak pernah apa? Berhenti. Ya, walaupun sebenarnya sini disebutkan bahwa para dokter dan perawat punya manfaat untuk bekerja di rumah sakit ya, untuk merawat pasien. Tetapi dikatakan hal ini dapat menyebabkan jam biologis mereka menjadi kacau. Dan kemudian semua yang bergantung pada jam mereka juga menjadi kacau, termasuk tidur. Konsekuensi kesehatan yang terjadi mungkin akibat hal ini tercantum dalam kotak. Ada kotak dua, nanti kita harus melakukan semua yang bisa untuk menjaga jam sirkadian kita tepat waktu. Ya, jadi kalau jam sirkadian itu terganggu, ini dia. Kurang tidur dan lapar atau jet lag, sulit berkonsentrasi, peningkatan stres, tekanan emosional, merasa tidak enak badan, ini semua karena kurang tidur ya, tidurnya nggak sesuai dengan jam sirkadian, masalah memori dan kesulitan belajar, performa fisik dan koordinasi yang buruk, gangguan suasana hati, masalah psikologis, masalah jantung dan tekanan darah, obesitas dan diabetes, berkurangnya respon kekebalan tubuh, peningkatan risiko kanker, memburuknya kondisi medis yang sudah ada. Nah, ini yang terjadi sama kita sekarang. Ini sebentar lagi kita akan selesai. Screen time atau waktu layar. Saudara-saudara, siapa sih ini tidak punya handphone? Ada? Ada yang tidak punya handphone di sini? Kalau nggak ada, tanpa nanti mau kasih. Berapa banyak screen time saudara? Ya, di sini dikatakan ada musuh baru bagi ritme sirkadian. Saudara-saudara, screen time dikatakan musuh ritme sirkadian yang sudah Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Saudara bisa jawab dalam hati saudara, layar LED, ponsel, komputer, dan TV memiliki LED yang memancarkan cahaya biru dalam jumlah besar. Biru adalah warna cahaya yang paling baik dideteksi oleh IPFGC tadi ya, di otak tadi. Ketika cahaya biru ini berasal dari matahari, itu adalah hal yang baik bagi otak kita mendapatkan sinyal IPFGC ini. Di siang hari ya, untuk
tetap terjaga. Tetapi kalau kita dapatkan di malam hari, apa yang terjadi? Ya, ini dia. Jadi kalau siang hari harusnya kita ini terjaga beraktivitas. Nah kalau malam kan harusnya kita ngantuk. Tapi yang ini dia karena punya screen time. Saudara, kenapa saudara tidak merasa ngantuk ketika saudara melihat TV atau handphone? Karena otak membaca bahwa hari masih siang. Jadi nggak bisa ngantuk, melek terus. Kalau kita pegang handphone sama TV itu bisa sampai jam berapa? Sampai pagi juga bisa. Kalau kita nggak lihat ya. Nah itu dia. Ini yang terakhir. Jadi panggilannya adalah perhatikan waktu tidur kita. Saya ada dapat di sini di otak ada yang disebut namanya kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu waktu kita tidur dia menghasilkan serotonin, hormon suasana hati, melatonin, hormon yang memperbaiki sel-sel tubuh, vasopressin-arginin, hormon yang membuat tidur lelap. Dan yang saya paling penting yang warna nomor 4 ini, saya sangat suka ya. Hormon yang meningkatkan kapasitas belajar dan memperlambat penuaan. Saudara-saudara, kalau saudara tidak hidup dengan on time tepat waktu, kita tidak dapat hormon epitalamin yang mencegah penuaan. Jadi kalau kita begadang, hidup kita tidak pernah on time, berarti kita pengen memang kita cepat tua. Supaya saudara ambil dan gak usah jauh-jauh ke tempat kosmetik, beli makeup supaya nggak ada atau anti aging apa ya, buat ibu-ibu beli kosmetik yang anti aging. Saudara punya anti aging sendiri yang Tuhan sudah ciptakan. Yaitu apa? Tidur on time. Supaya saudara dapat 4 zat ini, epitalamin supaya saudara tidak mengalami penuaan lebih cepat.